Hikayatul Mutawadhi'in. Gala Urwatu bin Zubair. Ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ala atiki girbatu ma'in. Faqultu ya Amiral Mu'minin, la yanbaghi laka hadha. Faqala lamma atatni al-wufud bisam'i wa ta'a dakhalat fi nafsi nakhwah. Fa ahbabtu an aksiraha. Wa madha bil kirbati ila hujrati imra'atin min al-ansar fa afraghaha fi ina'iha. Kemarin diceritakan tentang kemuliaan, keistimewaan sifat tawadhu, rendah hati. Kali ini menceritakan orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Pertama diceritakan oleh Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat Sayyidina Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu membawa di punggungnya atau di pundaknya kirbatuma. Kalau di sini mungkin galon atau apa namanya? Jerigen. Nah, kalau di sana girba itu terbuat dari kulit untuk minum. Nah, terbuat dari kulit, diisi untuk minum. Nah, anggap kalau di sini galon atau jerigen. Angkat galon atau jerigen. Dan Sayyidina Umar saat itu adalah Amirul Mukminin, pemimpin, gampangannya raja atau presiden. Lah ketika Urwah bin Zubair melihat Sayyidina Umar mengangkat galon atau jerigen, ngomong, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin, wahai presiden, lah yang bagilah kahada, enggak pantas kamu melakukan ini. Presiden masa ngarit, presiden masa ngembala misalnya, presiden masa masak, nggak mungkin lah, dilayani, diarit no, nggak mungkin kan presiden keluar dari istana misalnya pakai celana pendek kemudian nyuci mobil, nggak mungkin. Untuk apa? Lah kalau seperti itu nanti gak dihormati. Lah buat apa ajudan-ajudan dan pelayan-pelayan istana dikerjakan, kan gitu. Lah Sayyidina Umar ngangkat galon, katanya Urwah, gak pantas kamu melakukan ini. Akhirnya katanya Sayyidina Umar, lamma atatnil wufud bisam'i wa ta'ah dakhalat fi nafsi nakhwah. Ketika orang-orang datang kepadaku, mengangkatku sebagai pemimpin, ketua atau presiden, yang mereka harus mendengarkanku dan taat kepadaku, masuk ke dalam diriku nakhwah, kesombongan. Merasa hebat, merasa mulia, merasa lebih unggul, lebih istimewa dari yang lain. Bayangkan itu, diangkat menjadi pemimpin yang semuanya harus taat dan mendengarkan perintahnya. Ada 5 orang aja kalau mendengarkan perintah kita, menjalankan perintah kita, kita sudah merasa hebat, sudah merasa wah, apalagi 100 orang, apalagi 1000 orang, apalagi mungkin jutaan orang, apalagi satu negeri, ya tambah. Lah ketika dijadikan pemimpin yang mana mereka semua hanya harus taat, harus mendengarkan, terlintas merasa mulia, merasa istimewa, merasa hebat, merasa unggul dari yang lain dalam diriku. Tapi tentunya seperti Sayyidina Umar bin Khattab, nggak mungkin itu dibiarkan lama-lama atau berada di dalam hatinya. Karena mereka tahu
bahwa hal seperti ini perusak ibadah, perusak ketaatan, yang dapat menimbulkan sifat-sifat munafik. Itu nggak mau berusaha cepat diobati. Kalau kita kan enggak, kita malah asik, kita biarkan tumbuh semakin subur, semakin besar, semakin rindang. Kalau kita, kenapa kita lebih tertarik mengobati yang terlihat, misalnya di wajah atau tangan yang kelihatan orang, kita lebih sibuk mengobatinya. Tapi yang nggak kelihatan orang, nyantai kita mengobatinya. Misalnya ada luka di dada kita atau di perut kita, nyantai kita mengobatinya. Kenapa? Nggak kelihatan orang. Luka di luar, tapi karena nggak kelihatan orang kita nyantai. Tapi kalau yang kelihatan orang, wah, cepet tanggap. Isin aku kok ngene, diobati. Apa cepet ngilang noe, bingung. Apalagi bukan hanya di badan, ini di dalam hati. Ya tambah nyantai. Wong gak weruh. Gayanya tawadhu, hatinya sombong. Lebih baik mana coba? Gayanya sombong, hatinya tawadhu, daripada gaya tawadhu tapi hati sombong. Banyak loh orang gayanya tawadhu tapi hatinya sombong. Ada orang yang gayanya sombong tapi hatinya tawadhu. Sayyidina Umar masuk, nggak mau menetap ada dalam hatinya. Ya apa caranya dibunuh ini virus ini? Ini lebih bahaya dari corona soalnya. Ini lebih dahsyat, ini bisa menimbulkan kemunafikan yang ditempatkan oleh Allah berada di dalam neraka jahanam yang paling bawah ini. Innal munafiqina fid darkil asfal. Tingkatan yang paling bawah. Parahnya lagi, walan tajidalahum nasira. Nggak akan mungkin ada yang bisa menolong sudah. Lan tajida. Tidak akan mungkin kamu mendapatkan lahum untuk mereka nasira, penolong, pembantu. Tidak kuat. Kita berenang di laut, masuk ke paling bawah, nggak mungkin kuat ya. Tanpa alat, nggak mungkin kuat. Dengan alat aja terbatas. Ada waktu. Kalau terus-terusan, ente. Kenapa? Semakin dalam, semakin kadar oksigen itu berkurang. Kalau terlalu lama, sekalipun kita pakai alat, membahayakan. Lah ini neraka, paling nisor, sopo sing kuat. Ente masuk itu, aku katingan tas iku lho sing paling nisor iku sakno. Katingan tas. Ya gosong pisan. Kita tingkatan yang kedua, ketiga nggak mampu. Pertama nggak mampu kita, apalagi tingkatan kedua, ketiga atau yang paling bawah tambah. Nah ini bisa menimbulkan sifat munafik, merasa bangga, merasa hebat, bisa menimbulkan rasa munafik. Dimatikan sama Sayyidina Umar. Ya apa cara mematikannya? Fahbabtu an aksiroha, aku ingin mematikannya, aku ingin membunuhnya. Sifat rohwa itu, nahwa itu, sifat kesombongan, merasa hebat, merasa agung, itu aku akan matikan, aku akan bunuh. Dengan apa itu tadi? Wa madha bil qirbah, bawa galon atau jurigen. Kemana? Ke hujrati imro'atin, ke rumahnya seorang perempuan minal ansor, dari Ansor, perempuan dari sahabat Ansor. Fa'afragha fi ina'iha, dituangkan air itu di tempatnya, di wadahnya. Jadi ngisi air dari tempat penampungan air, kemudian dibawa sendiri, diangkat, melewati banyak orang untuk menghilangkan rasa sombong tadi itu, kemudian dituangkan di tempatnya perempuan Ansor. Dibunuh. Hanya apa? Supaya nggak merasa sombong. Orang kalau merasa sombong kan nggak gelem, nyekel, ngangkatnya ini nggak gelem. Anak orang yang mulia disuruh ngangkat gini, oh kurang ajar. Angkat no, pindah no, oh no. Tapi nggak mau, diangkat sendiri. Menghilangkan sifat kesombongan daripada hatinya. Orang lain dulu, kok ngangkat dewe? Enggak. Rasulullah ikut ngangkat batu ketika bangun.
Nggak memerintahkan angkat batu yang pindah sana. Enggak. Nggak seperti juragan-juragan sekarang, bos-bos sekarang. KB merintah. Kalau Rasulullah enggak, angkat sendiri. Sahabat enggak, enak kamu bisa dapat pahala. Lah aku enggak dapat pahala, enggak. Ikut mengangkat. Sayyidina Umar. Ruwiya anal Hasan bin Ali marra biqaumin minal masakin alladzina yas'aluna an-nas 'ala at-tariq. Wa qad natharu kisaran 'alal ard wa huwa 'ala baghlatihi. Falamma marra bihim sallama 'alaihim faraddu 'alaihi salam wa qalu halummal ghida ya ibna Rasulillah. Faqala na'am inna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Thumma thanna warikahu fanazala an dabatihi wa qa'ada ma'hum 'alal ard. Wa aqbala ya'kulu thumma sallama 'alaihim wa rakiba. Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, putranya Imam Ali bin Abi Thalib, pernah melewati orang-orang miskin yang minta-minta. Melewati orang miskin yang minta-minta. Lah orang-orang miskin tadi ini milih potongan-potongan roti atau makanan yang telah dibuang oleh orang-orang dari rumahnya. Lah saat itu beliau di atas keledainya. Ketika naik keledai gini melewati orang-orang miskin yang minta-minta di jalan, lah mereka habis ngambili atau milih makanan-makanan yang terbuang. Karena melewati mereka, dan mereka adalah orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kalau kita kan melewati orang miskin minta-minta, enggak salam. Jangankan orang minta-minta, ketemu sesama muslim yang ini tuh, ya, enggak salam. Woi, padahal mestinya ya, assalamualaikum, kan gitu. Enggak. Woi. Coba, ya, menetak. Maksudnya salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kan itu pahala. Enggak gitu. Dan ini enggak ngelewati orang miskin yang minta-minta salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab sama mereka. Beliau mengucapkan salam, dijawab sama orang-orang miskin tadi itu. Hanya ketika mereka setelah menjawab, ngomong kepada Imam Hasan bin Ali, halumal ghida ya ibna Rasulullah. Mari, mari makan bersama kami wahai putra Rasulullah. Cucu Rasulullah. Monggo, monggo. Sudah. Fagala, maka dijawab oleh Imam Hasan, naam ya. Diampirno sama mereka untuk makan, bukan makan di restoran atau di warung, di tempat mereka di jalan tadi itu. Mereka makan. Halumma ghida ya ibn Rasulullah. Monggo, monggo. Makan bersama kami wahai putra Rasulullah atau cucu Rasulullah. Iya, ya. Inna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Allah enggak mencintai orang-orang yang sombong. Udah. Turun dari keledainya, duduk bersama mereka di tanah tadi itu, makan. Bukan enggak makan loh. Duduk makan. Kita tahu kalau makan di warung masih lumayan bersih. Tapi kalau di tanah atau makanan mereka, sedangkan mereka nggak punya makanan kecuali dari minta-minta tadi itu. Ya, kalau mungkin kita jaga image, nggak pantas. Mosok aku mangan ono nisor, panganan kayak ngono. Iki sing ngundang kurang ajar. Yang ngundang kurang, misalnya kita diundang orang, makanannya cuma undang aku panganannya kayak gini. Mungkin kita seperti itu. Ini udah turun makan. Kenapa? Nggak ada merasa mulia, merasa istimewa dalam dirinya, nggak ada. Makanya duduk seperti mereka sudah. Nggak merasa lebih mulia, lebih hebat dari mereka, enggak. Kalau kita kan ketika memiliki sesuatu, kita pasti apa? Menganggap diri kita nggak pantas kumpul dengan mereka. Orang kaya aja, orang kaya. Mau kumpul dengan orang miskin, nggak mau. Kumpulnya sama orang kaya. Menganggap apa? Nggak pantas. Aku suge kumpul ambil wong
melarat tak pantas. Dan ini nggak ada merasa seperti itu, menganggap dirinya sama dengan mereka, karena itu duduk diundang makan bersama mereka. Setelah makan, assalamualaikum, mengucapkan salam, naik lagi pergi, meninggalkan. Nah, itu adalah ketawaduan. Bahkan Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi itu yahmilus samaka fi kumih, bawa ikan di lengannya. Ikan. Kalau kita kan masukkan kresek, ini ikan di lengannya. Minasuk, dari pasar ke rumahnya. Ya benar nggak begitu jauh, tapi lumayan lah. Bawa ikan dari pasar ke rumahnya di lengannya. Kenapa? Untuk menghilangkan sifat kesombongan dari hatinya dan menumbuhkan sifat tawadhu. Dan itu diajarkan oleh mereka. Yang masih banyak lagi di sini cerita-cerita orang-orang yang tawadhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang rendah hati dan menghilangkan dari kita sifat kesombongan, sehingga kita bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah di dunia, di barzah dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.